Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Nini. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih minat kalian nanti di dunia kerja. Nah, di PPT Ibu yang pertama, kalian bisa melihat berbagai jenis profesi yang mungkin nanti kalian bisa lakukan di masa depan. Di situ ada gambar pilot, ada dokter, ada penyanyi, polisi, ada pemain sepak bola, ada juga pemadam kebakaran. Nah, apapun profesi yang kalian lakukan nantinya, semuanya sah-sah saja. Asal profesi yang kalian lakukan itu nanti bisa bermanfaat untuk orang lain dan kalian bisa bertanggung jawab. Nah, sebelum kita melangkah ke hal-hal yang lain, anak-anak harus tahu dulu, apa itu profesi? Nah, profesi adalah sebuah jabatan atau pekerjaan yang menuntut adanya keterampilan. Jadi, kalau melakukan sesuatu, itu harus ada skill-nya. Misal kalian, jadi programmer misalnya. Kalau jadi programmer, kalian harus tahu bagaimana, kode-kode yang digunakan dalam pemrograman, itu namanya keterampilan. Selanjutnya, kalian juga harus tahu kira-kira macam-macam profesi yang ada apa saja. Di dunia ini banyak sekali profesi yang bisa kalian tekuni suatu saat nanti. Nah, jadi Ibu minta open your mind, kita cari satu persatu, kita lihat satu persatu, apa sih profesi yang sekiranya nanti sesuai dengan diri kalian. Oke, di sini ada beberapa gambar tentang profesi-profesi yang familiar saat ini ya. Ada TNI, ada chef, guru, ada reporter, perawat, ada dokter, dai, YouTuber, gamer. Nah, itu sekarang ini banyak sekali profesi-profesi baru yang bisa nantinya kalian tekuni. Contoh yang lagi in saat ini adalah gamer dan programmer atau YouTuber juga bisa, selebgram juga bisa. Nah, jadi tidak perlu malu untuk menunjukkan diri kalian kalau kalian menyukai sesuatu. Oke. Coba anak-anak, dibaca dulu pelan-pelan dan coba kalian renungkan ya. Menjadi sedikit berbeda itu lebih baik daripada menjadi sedikit lebih baik. Contohnya, kalau Ibu punya 2 perisyaratan ya. Yang pertama adalah Ibu punya sebuah jarum. Nah, jarum itu lebih lebih tajam dari jarum-jarum yang lainnya. Nah, lalu Ibu minta kalian untuk mencari jarum itu di tumpukan 1.000 jarum. Oke. Yang kedua, Ibu punya sebuah jarum, Ibu kasih warna hijau. Lalu kalian saya minta mencari jarum hijau itu di antara jarum-jarum yang lainnya. Nah, kira-kira mudah mana sih mencari jarum yang lebih tajam atau jarum yang lebih baik? Nah, coba direnungkan ya anak-anak ya. Terus pertanyaannya adalah, lalu Bu, profesi yang tepat untuk saya apa ya? Nah, untuk bisa menentukan profesi yang nantinya sesuai dengan anak-anak, kalian harus tahu dulu kira-kira minat kalian tentang apa ya, tentang hal-hal di dunia ini tuh apa. Nah, setelah tahu minat, Ibu ajari untuk membuat pohon karir. Pohon karir ini nanti adalah berisi perencanaan untuk selanjutnya kalian mau menentukan langkah untuk mencapai profesi yang kalian idam-idamkan. Nah, di sini contoh pohon karir. Langkah-langkahnya sangat mudah anak-anak. Kalian cukup pertama menggambar batang. Nah, digambar dulu batangnya. Di sini ada 3 batang. Batang pertama adalah ada batang IPA, kedua ada batang IPS, ada juga batang ilmu keagamaan. Atau kalau kalian mungkin kurang sesuai bisa dengan bahasa ya, ilmu bahasa ya. Setelah buat batang ketiga ini, kalian buat cabang. Nah, cabang ini isinya apa, Bu? Cabang ini adalah profesi-profesi yang mungkin nanti kalian minati. Nah, setiap cabang itu berbeda-beda anak-anak. Contoh misalnya, kalau Ibu di batang IPS, di sini ada contoh advokat, hakim.
atau kalian juga bisa di akuntan. Nah, itu contoh pekerjaan-pekerjaan yang mungkin, dapat dilakukan melalui jurusan IPS. Kemudian jurusan IPA, pasti kalian sudah sangat tahu ya, satu dokter, kedua ada perawat, ada bidan, yang ada ilmuwan, arsitek, pilot. Nah, itu semua dari IPA dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk yang keagamaan bisa jadi dosen, jadi guru, bisa jadi dai ya. Terus kalau misalnya yang bahasa ini diganti bahasa bisa untuk jadi reporter, bisa jadi tour guide atau translator. Nah, seperti itu. Jadi, profesi-profesi ini sangatlah banyak, tidak terpaku hanya cita-cita saya ingin menjadi guru, tidak anak-anak, tapi banyak sekali dunia ini yang mungkin sesuai dengan diri kalian nantinya. Untuk lebih detailnya coba sekarang kalian lihat, ini Ibu kasih contoh gambar ada batang dan ada 3 bagian. Nah, kemudian ini Ibu sudah kasih cabang, cabangnya kenapa sedikit Bu beda dengan yang tadi, karena cabang yang ini Ibu sesuaikan dengan apa yang Ibu sukai. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti cuman suka 2, ya tulis di 2 saja, kalau misalnya kalian suka 3, tulis 3. Nah, ini Ibu ada 5, ini cabang untuk IPA ya. Nah, lalu cabang IPS dan juga maaf, untuk cabang IPS dan juga cabang bahasa atau keagamaan juga harus dipenuhi. Jadi nggak cuman cabang yang IPA saja. Jadi kalian walaupun misalnya kurang minat di bidang salah satunya, tetap harus dibuat. Kenapa? Itu namanya perencanaan anak-anak, harus punya plan. Jadi nggak cuman plan A, kalian harus punya 1000 plan agar lebih mudah untuk mencapai cita-cita kalian. Oke, sekarang giliran kalian yang membuat pohon karir ya. Nah, perlu diingat, dalam membuat pohon karir yang pertama nanti tugasnya adalah dikumpulkan di selembar kertas ya. Nah, di kertas itu jangan cuman pulpen hitam sama warna putih kertasnya, tapi dikasih warna anak-anak. Kalian bisa tempel seperti yang Ibu contohkan tadi, kalian bisa menggambar dan diwarnai sendiri sesuai dengan kalian. Pokoknya dibuat sesuai dengan diri kalian masing-masing, harus percaya diri. Nah, jadi pohon karir itu harus menggambarkan diri kalian sendiri, bukan mencontek dari pohon orang lain. Kenapa? Karena ini tentang hidup kalian, bukan hidup orang lain. Yang keempat, nanti ketika pertemuan, kita bahas, kita presentasikan. Nah, kira-kira seperti apa sih pohon karir milik kalian? Nah, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa menuliskannya di kolom komentar atau bisa hubungi Ibu Nini secara pribadi. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, BK sahabat siswa.